Halo para sahabat, kembali bersama dengan saya dalam tutorial streaming. Dimana biasanya kalau saya bagi video yaitu melalui channel Good News Radio 8, namun mulai edisi yang sekarang ini saya akan bagikan di channel saya sendiri, yaitu channel Pendeta Kurnaedi. Nah, ceritanya begini, mungkin saya sampaikan dulu ceritanya. Biasanya saya lebih banyak mengarahkan kita untuk streaming menggunakan Vmix. Namun sepertinya ada beberapa rekan yang kesulitan untuk streaming menggunakan Vmix. Nah, itu sebabnya mulai edisi saat ini saya akan membagikan satu tutorial, yaitu streaming menggunakan OBS. Nah, kenapa kok saya memilih OBS? Dikarenakan yang pertama tentu ini menjadi alasan yang sangat mendasar. OBS ini gratis. Jadi beda dengan Vmix tentunya yang harus berbayar, meskipun juga versi trial, tapi ada cara-cara yang harus dilakukan. Tapi kalau OBS ini memang murni gratis, itu yang pertama. Dan yang kedua, OBS ini itu lebih simple daripada Vmix. Namun di sisi lain memang perlu saya sampaikan, tentu kalau kita menggunakan OBS tidak bisa berharap kita streaming kita seperti saat kita menggunakan Vmix. Karena memang ada banyak, atau kalau tidak banyak, beberapa fitur dari Vmix yang tidak terdapat dalam OBS. Jadi kalau kita ingin streaming dengan yang lebih profesional, profesional, pokoknya seperti itu ya, itu kita gunakan, sebaiknya kita menggunakan Vmix. Tetapi kalau untuk streaming yang tidak sampai ke taraf seperti di Vmix, maka OBS juga sudah cukup. Nah, kenapa kok ini saya sampaikan? Maksud saya adalah agar kita, teman-teman ya, tidak kecil hati. Kalau misalnya kita memiliki peralatan yang terbatas. Karena OBS ini dengan menggunakan spesifikasi komputer yang tidak seperti di Vmix, itu kita sudah bisa melakukannya. Saat ini perlu juga saya sampaikan, saya masih menggunakan mic yang sama, yaitu Boya BY-M1. Ya, ini ya kelihatan. Kemudian pada saat ini saya juga menggunakan komputer yang sama, dan saya berada di studio Good News di Jember. Satu saat saya ingin untuk bedah studio apa saja sih yang ada di studio Good News ini, peralatannya seperti apa. Yang intinya nanti agar kita tidak berkecil hati. Yang kembali saya sampaikan bahwa untuk kita bisa streaming dengan kualitas yang lumayan, itu tidak perlu peralatan yang mahal. Itu baik. Langsung saja, daripada kita bicara ngalor ngidul, kita langsung saja. Kalau para sahabat ini lihat, sekarang ini saya akan munculkan. Nah, di bagian bawah itu muncul lower third ya, ada nama saya, Pendeta Kurnaedi di situ. Lalu ada logo dari Good News ya, sama yang kiri dengan yang atas itu, lalu ada narasumber. Nah, ini setting yang akan saya gunakan nanti saat saya menyampaikan pelatihan di Uni Indonesia Kawasan Barat, yaitu hari Sabtu depan atau hari Sabat depan. Saya akan tampilkan tampilan yang akan saya gunakan untuk Sabat depan. Nah, ini. Jadi sebelum tampil layar yang sekarang ini, tadi kita saksikan ada stinger ya, ada semacam kayak transisi gitu. Dari tampilan yang pertama ke tampilan yang sekarang. Nah,
itu juga terdapat di OBS. Jadi ada transisi yang Stinger tadi kan lebih menarik daripada hanya klik-klik. Ini saya coba ya, kalau balik yang tadi. Nah, daripada hanya begitu, lalu klik begini, sepertinya akan lebih menarik kalau kita gunakan Stinger. Ya, itu ya di atas ini ada apa logo, lalu di bawah ada apa ini, lower third, ada nama saya gunakan Stinger. Nah, ini lebih menarik. Lalu sekarang di sebelah kiri saya, sebelah saya, kalau para sahabat entah itu di sebelah kanan atau sebelah kiri, di sebelah saya ada materi yang akan saya sampaikan. Di situ tertulis Multimedia Evangelism Training. Kemudian di bawah ini ada ticker ya, ada tulisan berjalan, lalu di atas itu ada logo yang berputar-putar ya, good news, lalu hilang, kemudian I will go, lalu bisa gelundung ya, keluar gelundung. Namun sekali lagi, itu kalau kita menggunakan OBS, ya jangan kita lalu berharap seperti saat kita menggunakan vMix, karena memang tidak terdapat fitur-fitur yang ada di vMix itu tidak semuanya ada di dalam OBS. Nah, sekarang saya juga ini saya tampilkan untuk mengakhiri video. Nah, ya di situ ya kelihatan ada logo Good News keluar ya di situ. Semuanya ini hal yang sederhana ini nanti akan juga saya bagikan. Namun kita pelan-pelan. Yang ingin saya sampaikan sekarang adalah untuk lower third, dikarenakan ini merupakan hal yang baru di OBS dan penggunaannya itu sangat mudah. Nah, supaya kita bisa lebih bisa melihat apa-apa yang terdapat di layar saya ini, maka saya menggunakan satu software bantuan yaitu Live Screen Capture. Saya akan capture dulu supaya kelihatan. Ya. Ini nanti akan kelihatan ya. Nah, sekarang yang pertama untuk bisa kita gunakan lower third di OBS, kita pertama masuk ke ini sudah terbuka. Ya, sudah terbuka. Kita ketikkan aja di Google. Kita masuk ke situsnya, Animated Lower Third OBS. Ya. Nah, lalu kita masuk di sini ya. Ini obsproject.com, https://obsproject.com. Ini langsung terdapat di situ. Kita masuk. Ya, setelah kita masuk di sini sebelah kanan ini ya, ini ada tulisan download. Kita download aja. Ini kecil loh filenya. Ya, hanya berapa ini? Ini sudah terdownload ya. Kecil, hanya tidak sampai 1 mega, hanya 284 kilobytes. Jadi KB ya, 284 KB. Nah, ini kalau sudah gini kita ekstrak tentunya menggunakan WinRAR. Kita ekstrak. Ya, sudah jadi. Lalu kita buka. Nah, yang ini setelah terbuka kan tadi kita ekstrak Animated Lower Third, lalu kita klik, ini di dalamnya ada. Nah, ini ada beberapa, ya, ada beberapa. Di sini ada listen, ada readme, ada GTI ignore, ada lower third, ada logos, ada common. Nah, ini lebih mudahnya kita langsung aja copy, ya, klik kanan, lalu copy, kemudian kita masuk di mana OBS kita install. Di Windows ya, tentunya di program file,
di program files, kemudian kita masuk di OBS Studio ya di sini. Lalu kita pastekan di sini. Dikarenakan di tempat saya ini toolbarnya tadi sudah bisa saya gunakan, sudah ada ya animated lower third ya. Sekarang saya nggak usah pastekan, kalau pastekan numpuk. Ya, jadi seperti itu. Oke, ini sekarang saya nggak jadi pastekan karena di sini sudah ada ya. Kalau sudah ada, maka kita buka. Ini kita masuk ke OBS dulu ya. Kita masuk ke OBS. Kan di sini ini awalnya kan tidak ada ya, lower third-nya ini awalnya tidak ada. Jadi saya tampilkan lagi. Ini awalnya kan tidak ada. Jadi kosong seperti ini ya, tidak ada. Nah, supaya bisa ada lower third, maka kita sekarang kembali ke OBS Studio tadi yang foldernya ada di sini. Ini ya, di folder yang terdapat di program file OBS Studio, lalu folder-foldernya di sini. Nah, ini ada 3 folder. Yang pertama kita buka, ini lower third, kita buka ya, 3 folder. Ada lower third, ini kita buka. Lalu kita klik control panel, yang ini ada browser untuk menuju ke control panel, HTML ya, file yang HTML. Kita buka. Nah, terdapat ini sudah ada logonya ya, karena sudah saya isikan. Lalu yang ada di URL ini ada ya, sebelah atas ini kan ada URL. Mungkin kalau ada beberapa sahabat yang kurang tahu URL ya, di sini ini tempatnya. Biasanya kalau ini YouTube misalnya, ini YouTube, nah kan ada di sini. Ini Google misalnya, ini di sini kan kita. Nah, ini Google ya. Ini URL-nya ya di sini ini loh, ini tempatnya Google. Ini tempatnya URL. Ini kita klik kanan, kita copy, kita salin. Salin. Ya. Lalu setelah kita salin, di bagian view, view-nya dari OBS. Ini kan ada bagian view OBS. Kita klik kiri ya, kita klik kiri. Lalu dock, kemudian custom browser dock ya. Saya ulangi. View docs, lalu custom browser dock. Kita klik. Nah, akan muncul ini. Ini karena punya saya ini sudah ada ya, Pendeta Kurnaedi ini. Yang sebelah sini kita isi nama bebas ini. Mau diganti-ganti ini siapa aja bebas di sini. Ini sudah saya kasih nama. Ini ya, bisa diganti-ganti. Kemudian yang URL-nya ini kita klik di sini, lalu kita klik kanan, kita pastekan. Tapi karena punya saya ini sudah ada ya, enggak usah saya pastekan. Gitu. Kalau dipaste nanti yang di situ jadi rusak, jadi tidak muncul. Setelah dipastekan gini, lalu di apply ya, jangan lupa ini apply. Lalu setelah apply, lalu close. Nah, setelah itu berhasil, maka kita akan muncul halaman yang ini. Pertama itu tempatnya tidak di situ, akan muncul mungkin di tengah gini ya. Ini bisa kita tempatkan di mana saja, mau di bawah, mau di kiri seperti yang tadi ya. Saya tempatkan, mau di mana saja ini saya tempatkan. Itu bisa. Tempatkan di sini ya. Nah, ini bisa. Atau di bawah
di mana saja bisa. Ya, kita taruh lalu diklik 2 kali, sudah bertempat sendiri dia di situ. Nah, setelah ini muncul ya di sini, lalu kita misalnya ini kan ini saya sudah ada ya, kan kita tahu penggunaan skin itu folder. Misalnya ini ada opening, yang saya tadi ini opening ini, lalu seminar isinya yang ini, lalu closing tadi yang video tadi. Nah, kita klik di add ini, lalu kita kasih nama misalnya percobaan. Oke, ini kan masih kosong percobaannya ini. Lalu kita isi di bagian source. Setelah skinnya sudah, source-nya kita plus juga. Lalu kita tambahkan browser. Ya, browser. Nah, akan muncul ini ya. Nah, kita biarkan aja ini namanya, saya kasih aja nama percobaan. Oke, percobaan. Lalu saya oke. Oh, ini sudah pernah saya gunakan. Nama yang lain. Tutorial atau ya, coba gitu aja. Coba. Oke, nah muncul seperti ini. Lalu bagaimana caranya? Nah, tadi kita kembali lagi ke folder-folder yang ada di foldernya OBS Studio tadi, di Animated Lower Third. Lalu isinya tadi kan ada 3 ini ya, lower third. Kita buka lower third. Tadi kan kita gunakan control panel. Sekarang kita ganti ini browser source-nya. Tadi kan kita masukkan browser. Kita klik 2 kali. Nah, ini muncul ya di sini. Ini lower third source browser. Ini kita klik kanan, salin, lalu kita kembali ke OBS ya. Kembali ke OBS. Kemudian kita paste di sini. Kemudian ini width-nya kita ganti berapa? Ini kan 800 600. Misalnya kita ganti 1920 kali 1080. Lalu jangan lupa yang di custom OBS ini kita hapus. Nah, udah kosong ya. Udah kosong, udah hapus. Lalu ini shutdown dicentang ya, di checklist. Setelah shutdown dicentang di checklist, lalu kita oke. Ini. Nah, di sini sudah ada coba. Lalu sekarang kita coba, ini muncul. Lah kan muncul ya. Kita perhatikan ini muncul di sini, saya juga muncul. Ini. Nah, muncul ya. Ya, seperti itu. Jadi ini kita hilangkan. Sudah, ini yang percobaan yang coba. Jadi itu untuk menggunakan lower third. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mungkin para sahabat yang suka dengan video ini ya silakan di like. Yang enggak suka ya enggak usah di like ya, namanya enggak suka. Kalau yang ingin untuk mengikuti terus tutorial streaming, baik OBS, baik juga Vmix, atau penggunaan alat-alat streaming, atau apa saja yang terkait dengan streaming, silahkan untuk subscribe ya, subscribe di channel saya di Pastor Kurnaedi. Di subscribe dan jangan lupa di lonceng notifikasinya itu juga diaktifkan ya, all aja, dipilih all semua, supaya nanti bisa mengikuti
video-video dari saya. Di channel saya itu nggak hanya tutorial aja sih. Jadi di sana ada juga renungan pagi anak, lalu ada macam-macam ya. Tapi juga ada untuk tutorial-tutorial. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai jumpa lagi. Semoga sukses.